jawaban. Ini nanti dulu. Saya pengen praktek ya. Langsung, Mas. Ini nanti dari IA ya. Ini dari IA. Kita membuat gugatan tidak lagi seperti dulu, tetapi akan bisa di saat saudara menjadi advokat langsung dan kita praktekkan nanti. Tapi ini pokok-pokoknya saja. Ketik Mas. Diganti Mas. Dari IA Mas. Siapa yang mau praktek? Biar Mbak Mas ini langsung praktek, namanya aja tersebut supaya nanti langsung bisa. Ayo Mbak Salma langsung, ayo buat gimana? Ini tanyakan kan? Buat ini nanti modelnya ini karena perkara perceraian itu kan harus identitas lengkap, positanya apa, petitumnya apa. Karena ini saya di pengadilan agama, saya sebenarnya sama aja semuanya, bisa. Buatkan surat gugatan. Ini ditulis di media ya. Surat gugatan di Pengadilan Agama Surabaya tentang cerai gugat antara, namanya siapa Mbak? Noviana. Umur apa saja? 20 tahun. Agama Islam. Tempat tinggal Sidoarjo. Ya katakanlah gitu, tapi harus lengkap nanti ya. Di mana namanya? Sidoarjo saja lah. Sidoarjo. Kuasa penggugat. Langsung kuasa penggugat. Namanya siapa yang maunya? Mas siapa mas namanya? Ja'far Sodik. Ja'far aja tidak apa-apa. Advokat YLI misalnya. Advokat YLI berkantor di Embong Malang nomor 1 kan? Jalan Sumatera nomor 1. Ini Jalan Sumatera nomor 1. Oke. Oke, boleh. Sudah gitu aja dulu. Melawan. Siapa mas namanya mas? Samsul Arifin. Umur 25 tahun. Agama Islam. Ini contoh nanti kalau mau praktek sini praktek nanti supaya bisa. Agama Islam, tempat tinggal di mana mas? Madura, Sampang Madura. Oke. Madura, ya sudah Madura itu ya sudah. Alasan perceraian. Ini kan tadi kan ini yang pertama ini kan identitas pihak ya dan kedudukan. Alasan perceraian. Jangan dulu. P dan T harus ini dasar perkawinan itu dulu. P dan T menikah tahun 2005, penggugat dan tergugat menikah tahun 2005 di Sidoarjo. Sidoarjo Mbak tadi Mbak ya? Iya. Nah, Sidoarjo. Di KUA Sidoarjo. Dan nanti nomornya kasih sendiri nanti. KUA Sidoarjo. Nah, dari perkawinan mempunyai 2 orang anak. Namanya siapa? Nah, namanya Kuku dan Papa, Kuku dan Papa. Iya, buat aja Papa. Oke. Terus sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah dipukul sampai pelipisnya merah. Buat aja begitulah kira-kira. Kan saudara akan mendengarkan dari keluhan pihak. Dan saat ini sudah pisah 6 bulan lamanya.
buatkan sekarang buatkan petitumnya juga misalnya, buatkan petitumnya. Oke. Langsung sampai sini kan ini masih pokok-pokok. Klik Mas. Oke. Ini surat gugatan kan sudah bisa kan? Terus nah ini. Lah, tadi siapa? Kuasanya tadi siapa namanya? Jafar. Sudah masuk terus. Nah, alat terus. Positanya. Oke, langsung ini. Baca dulu, Mbak. Mbak dibaca, Mbak. Advokat, yang ini yang bercerai ini. Baca itu. Terlihat nggak dari sana? Oke, baca. Oke. Oke, gampang kan sekarang? Membuat gugatan apa saja ini saya contoh yang gampang. Nah, bahwa penggugat tergugat telah melakukan perkawinan di KUA dengan kutipan akta nikah. Tadi kan belum tulis kan nomor berapa itu dilengkapi. Ini kan masih pokok-pokok ya. Bahwa dari perkawinan tersebut tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. Laki-laki perempuan sebutkan. Nama pupuk berapa tahun? Ketigaan bahkan kaca segitu. Aduh, masa 20 tahun ibunya. Ayo 40. Ayo. Papaknya 5 tahun misalnya. Lah kan enak kan? Tinggal menyebutkan cuma kasih lengkap laki-laki perempuan. Nah, terus nomor 3 sebutkan dibaca aja Mas. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan bahkan tergugat pernah melakukan secara kekerasan fisik dengan memukul penggugat hingga bagian pubisnya memar atau merah. Nah, ini kan sudah ada ini nanti kan saudara punya visum itu yang dilampirkan jadi salah satu alat bukti. Tambah lagi nanti saudara akan memanggil saksi-saksi yang melihat saat pertengkaran, saat dipukul. Saksi itu berapa orang? Minimal 2 orang. Walaupun 5 orang, tapi kalau tidak tahu sama saja. Yang penting tahu. Ternyata saksinya 1, nanti tambah semua. Kan gitu. Misalnya cuma 1 ya. Tapi kan tidak hanya itu saja, cara-cara lain. Nomor 4 Mas. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 6 bulan yang lalu, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalani kehidupan rumah tangga secara hukum. Nah, kan enak kan, tidak buat kayak dulu sebelah sini canggih nih. Kalau saudara cara codingnya apa codingnya? Cara menyampaikan. Iya, cara menyampaikan tepat akan tepat. Kalau tidak nanti perbaiki lagi. Terus baca lagi Mas. Bahwa dengan adanya kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang. Kita tidak pernah lihat dari pasal berapa, tapi di sini sebutkan canggihnya itu. Tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 3 kompilasi hukum Islam atau KAI, yaitu membentuk rumah tangga yang sah. Mawadah dan warahmah tidak mungkin dapat. Nah, ini harus di dalam pengajuan gugatan harus yakin bahwa tidak mungkin terjadi sakinah mawaddah warahmah. Kenapa ada gugatan yang diajukan artis yang sekarang siapa yang ditolak 3 kali, tidak diterima 3 kali itu siapa? Sik, kok tahu ya? Ngikuti soalnya. Nah, sampai 3 kali dinyatakan tidak terima karena dia tidak jelas. Masih mungkin bisa rukun itu. Nah, syaratnya namanya rumah tangga itu harus broken marriage. Broken marriage-nya itu yang penting. Kalau kondisi yang diajukan oleh Mbak Info dengan siapa? Walaupun satu rumah, gampangannya itu, tapi broken marriage, jelas, tengkarnya jelas, walaupun tidak fisik, begitu tengkar gini, tapi kan bisa dibuktikan dengan cara lain. Nah, inilah untuk saudara sebagai kuasa penggugat harus jelas. Tambah lagi nomor berapa? Nomor 5. 6 ya. Nah, ini nanti bisa ditambah lagi ya nanti.
karena ini terkait dengan anak tadi, mintakan di situ hak asuh anak, habanah. Oleh karena anak-anak ini masih di bawah umur 12 tahun ke bawah biasanya, maka anak-anak ini adalah ikut ibunya, harus diminta. Nanti kalau di positanya tidak disebutkan, berarti itu ada, itu namanya gugatan kabur, harus dilengkapi. Selanjutnya minta juga, karena anak-anak ini ikut ibunya, maka kepada tergugat sebagai ayahnya, dia harus memberikan nafkah kepada anaknya sebesar tiap bulan berapa juta? 50. Kan enggak. Contoh 50 juta kan enggak mungkin enggak. Pada bapaknya kerjaannya sebagai buruh bangunan. Kalau artis mungkin, tapi kan enggak juga segitu. Ini yang logis, yang logis. Oke. Mintakan juga, karena akibat perceraian ini karena KDRT dari pihak tergugat, maka dimintakan pada tergugat untuk memberikan nafkah idah. Nafkah idah itu salah masa itu, dan nafkah mut'ah sekian terserah. Harus ada itu nanti untuk kalau dicantumkan di bawah. Oke, posita. Dari posita mungkin kalau ditambah lagi. Ini kebetulan perkara perceraian. Kalau perkara waris harus disebutkan hartanya itu pewarisnya dulu. Jadi kalau ini nih trik, ini sebelum dilipat itu trik untuk membuat perkara gugatan warisan, pertama-tama harus membuat skema dulu. Siapa sih pewaris yang meninggalkan siapa? Kan ada yang waris bertingkat tadi. Kalau kebetulan hanya pewarisnya satu saja tidak masalah, belum tidak ada yang meninggal lagi. Kemudian pastikan ahli warisnya siapa. Seperti tadi ya. Dicantumkan di undang-undang tubuh tadi ini di dasar atau alasan gugatan tadi, termasuk objek-objek yang lengkap, selengkap-lengkapnya. Sampai Saya mau nanya.